Di umur berapa kamu tahu bahwa peristiwa besar dan bersejarah ini semua terjadi di bulan Rajab? Tonton terus videonya sampai selesai biar kamu tahu bahwa peristiwa besar dan bersejarah ini semua terjadi di bulan Rajab. Dan sedahsyat apa kemuliaan dari bulan Rajab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Sejak Sabtu 13 Januari 2024 lalu, kita telah memasuki bulan Rajab 1445 Hijriah. Sebagaimana kita tahu, Rajab adalah salah satu dari 4 bulan mulia atau Ashhur al-Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab merupakan bulan ke-7 dalam kalender Hijriah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan ini dan memasukkannya dalam golongan bulan haram. Bulan Rajab merupakan bulan yang mulia sesuai dengan namanya At-Tarjib yang berarti memuliakan. Pada bulan inilah Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada bulan Rajab ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah sunnah seperti puasa, karena dalam puasa Rajab memiliki banyak keutamaan dan keberkahan. Dilansir dari NU Online, tak hanya itu, pada bulan Rajab banyak juga terjadi peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, termasuk diantaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Berikut ini peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab yang dilansir dari beberapa sumber terpercaya. Peristiwa pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Pada 27 Rajab terjadi peristiwa besar Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan agung yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian naiklah beliau ke langit ke-7 dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Peristiwa besar ini terjadi pada 27 Rajab dan umat Islam selalu memperingati Isra Mi'raj sebagai suatu bentuk syukur dan juga mengenang sejarah besar umat Islam. Seiring terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat 5 waktu pertama kalinya. Awalnya jumlah salat yang Allah wajibkan sebanyak 50 rakaat, tapi Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah atas saran Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permintaan Rasulullah dan mewajibkan beliau melakukan 5 salat wajib yang totalnya 17 rakaat, yakni subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Peristiwa yang kedua adalah kehamilan Sayyidah Aminah binti Wahab mengandung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau tahun gajah. Disebut dengan tahun gajah karena waktu itu pasukan gajah yang dipimpin Abraha Habasyah hendak merobohkan Ka'bah. Rasulullah SAW merupakan anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan penduduk. Pada tahun itu, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim lantaran sang ayah wafat sebelum dia dilahirkan. Lalu jika ditarik mundur dari bulan kelahiran Rasul yaitu Rabiul Awal, Siti Aminah mengandung selama 9 bulan. Maka awal kehamilan Sayyidah Aminah diperkirakan pada bulan Rajab. Peristiwa bersejarah yang ketiga adalah terjadinya Perang Tabuk.
Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab, di mana pertempuran ini menjadi yang terakhir diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Tabuk sendiri adalah sebutan untuk tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam, di mana perang Tabuk juga disebut Ghazwa al-Usrah yang bermakna perang kesulitan. Menukil Sirah Nabawiyah susunan Syekh Syafiur Rahman al-Mubarakfuri, latar belakang terjadinya perang Tabuk adalah keinginan Rasul menyerang Romawi sebagai kekuatan militer terbesar di muka bumi pada masa itu, sehingga ajaran Islam dapat meluas. Keinginan sang Rasul muncul setelah dibunuhnya Al-Haris bin Umair di tangan Syuhrabil bin Amr al-Ghashani ketika Al-Haris membawa surat yang ditujukan kepada pemimpin Busra. Nabi Muhammad SAW mengirimkan satuan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah yang nantinya bertempur dengan pasukan Romawi dalam peperangan besar dan meninggalkan pengaruh bagi bangsa Arab. Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bersiap menyerang Romawi, keadaan mereka sedang dalam keadaan sulit. Dikutip dari buku Perang Hunain dan Perang Tabuk yang diterjemahkan oleh Muhammad Rida dan Haji Ansori Umar Sitanggal Abu Farhan, dijelaskan bahwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dalam kalender Masehi diperkirakan terjadi antara bulan September sampai dengan Oktober 630 Masehi. Begitu panasnya udara saat peristiwa Perang Tabuk, orang-orang menyembelih unta lalu meminum air dalam kantong di perut kecilnya. Itulah sebabnya perang ini disebut juga Ghazwa al-Usrah, yakni perang yang dilakukan dalam masa kesulitan dan kesempitan. Kisah Perang Tabuk dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 117. Artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Perang antara kaum muslimin dan bangsa Romawi tersebut berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Meski dalam keadaan sulit, mereka berhasil memenangkan peperangan tersebut. Setelah persiapan matang, pasukan muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit, di mana 10.000 lebih sedikit dibandingkan jumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu, banyak sumbangan yang berhasil terkumpul dan ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Meskipun telah mendatangi kawasan Tabuk, pihak musuh kemudian mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum muslim. Kendati tidak sampai terjadi pertempuran, sejak peristiwa itu, pasukan muslim semakin dikdaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan Islam. Peristiwa yang keempat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Pada 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi, yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah ini akan melahirkan kesatuan hati, di mana dilansir situs al-hikmah.ac.id, Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Baitul Maqdis setelah membebaskannya dari tangan-tangan tentara salib dalam sebuah perang yang dimenanginya. Bersama kaum muslimin, beliau salat Jumat di Masjidil Aqsa setelah 88 tahun tidak pernah berkumandang azan selama dalam cengkraman tentara salib. Di atas mimbar yang dibuat oleh pemimpin seniornya, Nuruddin Mahmud Zamki, yang tidak sempat menyaksikan terbebasnya Masjidil Aqsa karena telah dipanggil oleh Allah 13 tahun sebelum kemenangan itu, mimbar itu dipindahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Aleppo, kemudian tetap berada di masjid itu selama berabad-abad, sampai kemudian dibayar Yahudi tahun 1969. Peristiwa penting yang kelima adalah lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama, sebuah perkumpulan sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sistem bermazhab dalam beragama. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU menurut penanggalan Hijriah pada tahun 2023 berusia 100 tahun atau 1 abad. Melansir dari nu.or.id bahwa berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sebuah perjuangan, karena berdirinya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat.
Pendirian NU dibentuk oleh para kiai ternama asal Jawa Timur yang digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebelumnya, para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 Masehi, serta Nahdlatul Tuzar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918 Masehi. Kiai Wahab pada tahun 1914 Masehi juga mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Tahwirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran. Ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Hingga saat ini, yang biasa disebut sebagai pendiri NU adalah 3 kiai besar asal Jawa Timur. Meski di luar mereka, masih terdapat sederet nama lain yang turut berperan dalam awal-awal terbentuknya NU. Berikut adalah 3 kiai asal Jombang, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdullah Wahid Kasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Itu dia guys, 5 peristiwa besar dan bersejarah dalam Islam yang terjadi pada bulan Rajab. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share info-info lain. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan info lain yang lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.